Yang terhormat Ibu Sulis sebagai guru pembimbing Sosiologi kelas 11 IPS 2. Yang terhormat pemateri handal kita, Kurin Iin Islami Hidayatullah, dan para hadirin peserta seminar yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar kejar materi dengan tema integrasi sosial. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi ini. Yang pertama adalah sambutan. Kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Selanjutnya, doa penutup. Yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok seminar kejar materi, yakni dengan materi pertama tentang integrasi sosial yang akan disampaikan oleh teman kita Kurin Iin Islami Hidayatullah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu karena kata pepatah tidak kenal maka tak sayang. Jika sayang, mohon jangan ditinggalkan. Baik, perkenalkan, nama saya Kurin Iin Islami Hidayatullah. Jadi iya itu singkatan nama ya, bukan gelar. Saya siswi SMA Negeri 2 Nganjuk, kelas 11 IPS 2, nomor absen 7. Duduk di bangku nomor 2 di depan bersama Aulia. Saya lahir di Nganjuk tanggal 27 Januari 2005. Anak ketiga dari 3 bersaudari. Hobi saya saat ini adalah mengedit video dan juga menonton film atau series. Impian bekerja saya di Rans Entertainment atau orang-orang menyebutnya menjadi PNS, pegawai Nagita Slavina. Dan saya ingin juga bekerja di pertelevisian dan tentu saya ingin bertemu dengan idol K-pop atau IU idol K-pop. Lanjut. Nah, ini yang jadi pada kali ini saya akan memberikan materi tentang integrasi sosial. Lalu apa saja sih yang kita bahas 30 menit ke depan nanti? Yaitu yang pertama adalah pengertian faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang kedua adalah bentuk-bentuk integrasi sosial, proses integrasi sosial. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendorong integrasi sosial. Mungkin ini yang kita pelajari dan teman-teman boleh mempersiapkan buku atau pensil atau kertas jika ingin ditanyakan di akhir nanti bisa digunakan, dan jika ada hal penting silakan ditulis. Lanjut. Nah, ini ada sedikit motivasi kutipan atau quotes dari Jeff Bezos. Jika saya gagal, saya tidak akan menyesalinya. Tetapi satu hal yang saya sesali adalah tidak mencoba. Maksudnya apa? Kita tidak apa-apa gagal, tapi kita tidak boleh menyesalinya. Kita tidak harus menyesalinya karena apa? Jika kita mencoba dahulu, maka kita akan belajar dari kegagalan tersebut. Jadi intinya kita berani untuk mencoba, tidak usah takut untuk mencoba, karena biar kita tahu hal mana yang baik, mana yang buruk. Lanjut. Nah, integrasi, sedikit pengertian dari integrasi ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa integrasi adalah pembaruan sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Istilah pembaruan tersebut mengandung
arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu, atau melebur, sehingga menjadi seperti satu. Dengan demikian, integrasi merujuk pada masuk, menyesuaikan, atau meleburnya dua atau lebih hal yang berbeda sehingga menjadi seperti satu. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu ada homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan juga efektivitas komunikasi. Homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses integrasi antara anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Contoh, kelompok atau masyarakat yang homogen adalah kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa. Besar kecilnya kelompok. Umumnya, dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukannya anggota relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Hal itu dapat disebabkan dalam kelompok kecil, hubungan sosial antar anggotanya terjadi secara intensif sehingga komunikasi dan tukar-menukar budaya akan semakin cepat. Dengan demikian, penyesuaian atas perbedaan-perbedaan dapat lebih cepat dilakukan. Sebaliknya, dalam kelompok besar, tingkat kemajemukannya relatif tinggi, sehingga integrasi sosial akan lebih sulit dicapai. Kemudian mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya atau masyarakat asal atau penduduk asli. Namun, semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah, seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial dapat cepat terjadi dengan cepat. Kemudian terakhir adalah efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antar anggota masyarakat, semakin lambat dan sulit pula integrasi sosial terwujud. Jadi seperti itu adalah singkat integrasi dan pengertian dari integrasi sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada integrasi normatif, fungsional, dan juga kohesif. Integrasi normatif. Bentuk integrasi terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Misalnya, bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah integrasi fungsional, terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak.
yang ada dalam sebuah masyarakat. Misalnya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi dari masing-masing suku yang ada. Seperti suku Bugis yang suka melaut, difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut. Suku Minang yang pandai berdagang, difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut. Dengan demikian, akan tercipta sebuah integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi terakhir ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Contoh integrasi koersif, contohnya adalah perusuh yang berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Jadi seperti itu bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan juga integrasi koersif. Selanjutnya kita bahas adalah proses integrasi sosial. Ada akulturasi, asimilasi, dan juga akomodasi. Nah, proses integrasi sosial ada 3, yaitu akulturasi, asimilasi, dan juga akomodasi. Akulturasi, menurut Koet Janingrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun, umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa akulturasi merupakan proses perubahan yang ditandai dengan terjadinya penyatuan 2 kebudayaan yang berbeda. Penyatuan tersebut menyebabkan kebudayaan yang satu hampir menyerupai kebudayaan yang lain. Namun, masing-masing kebudayaan masih membedakan diri khasnya. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam proses ini, setiap individu dalam masyarakat berusaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Saat itu, setiap anggota kelompok dan masyarakat tidak lagi membedakan dirinya dengan anggota lainnya. Batas-batas di antara mereka akan hilang dan lebur menjadi satu kesatuan. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. Dan terakhir ada akomodasi. Sujono Sukanto mengatakan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan antara atau konflik tanpa mengajukan pihak lawan. Akomodasi akan meredakan konflik yang menjadikan interaksi yang bersifat lebih damai. Akomodasi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia diharapkan dapat membentuk sebuah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Diharapkan dapat membentuk sebuah masyarakat yang damai tanpa hadirnya perpecahan. Adanya akomodasi membuat berbagai kelompok sosial dapat menyesuaikan diri dengan kelompok sosial lain, sehingga diharapkan terbentuk integrasi sosial.
Lalu yang terakhir ada faktor pendorong integrasi sosial. Ada 7 teman-teman. Itu ada toleransi, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamation. Dan lalu yang terakhir ada adanya musuh bersama dari luar. Satu pendorong integrasi sosial yang pertama adalah toleransi. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Toleransi yang mendorong terjadinya komunikasi yang efektif antara kebudayaan yang berbeda tersebut akan mendorong terciptanya integrasi di antara mereka. Lalu yang kedua adalah kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar kebudayaan yang berbeda. Hal itu dapat mempercepat proses integrasi sosial. Dalam sistem ekonomi yang demikian, setiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasa-jasanya. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Jika tiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing, tiap anggota masyarakat pendukung suatu kebudayaan akan mudah bersatu. Lalu yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan jika penguasa memberikan kesempatan yang sama dengan golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan mayoritas. Lalu persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Pengetahuan tentang persamaan unsur kebudayaan yang berlainan akan mendapatkan tiap anggota masyarakat. Hal itu akan menghilangkan prasangka-prasangka yang semula mungkin ada di antara pendukung kebudayaan tersebut. Lalu yang keenam adalah perkawinan campuran atau amalgamation. Perkawinan campur antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Dalam sistem sosial, masyarakat Indonesia yang berpandang bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga. Integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Seperti itu. Lalu yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman musuh tersebut. Dalam keadaan demikian, berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat tersebut akan melepaskan atribut perbedaannya dan bersama-sama menghadapi musuh mereka. Jadi seperti itulah penjelasan faktor pendorong integrasi sosial. Ya, mungkin kita sudah selesai membahas materi integrasi sosial. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang berbagi ilmu? Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga materi kali ini dapat disampaikan dengan baik dan juga dapat diterima dengan baik. Terima kasih teman-teman semuanya dan juga host. Terima kasih dan sampai bertemu di selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.